Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Song. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Oke, apa kabarnya ini, Bu? Alhamdulillah, Pak, sehat. Masya Allah, sehat ya, Bu. Ya, Iya, semangat, Bu. Semangat, Pak. Oke. Jadi, begini, Bu Mary. Iya, Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan tentang praobservasi, ya, Bu, ya. Ya, baik, Pak. Kemudian nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Ibu berikan selama di dalam kelas. Kemudian saya melakukan observasi kelas Ibu, seperti Iya, itu. Kemudian Bu, di sini saya menyampaikan tujuan dari observasi ini, yaitu untuk mengevaluasi dan mengetahui proses pembelajaran yang Ibu berikan selama di dalam kelas. Kemudian, mengapa kita melakukan percakapan praobservasi ini, Ibu? Sebagai persiapan atau sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid, ya, Bu, ya. Iya, siap, Pak. Jadi di sini, Bu Mary, saya ingin memberikan beberapa pertanyaan, Bu Mary. Boleh, Bu Mary? Boleh, Pak, silahkan. Oke. Yang pertama, Bu Mary, apa tujuan pembelajaran yang nanti Ibu berikan di dalam kelas, Ibu? Tujuannya, Pak, yaitu siswa mampu mengidentifikasi struktur, Pak, dan juga kebahasaan dari teks prosedur, gitu. Oh, iya. Jadi yang pertama struktur, yang kedua dia mengetahui kebahasaan-kebahasaan yang ada pada teks tersebut, gitu, Pak. Oh, iya. Bagus, Bu. Iya, Pak. Kemudian yang kedua, Ibu, kira-kira area pengembangan apa yang Ibu berikan nanti selama observasi di dalam kelas, Ibu? Area pengembangannya, Pak, pengetahuan dan keterampilan, Pak. Jadi ada pengetahuannya dan keterampilan pada kegiatan pembelajaran, Pak. Iya. Oh, itu ya, Bu. Iya, Pak. Baik, artinya Ibu nanti area pengembangannya itu keterampilan dan pengetahuan, ya, Bu, ya. Kemudian, Ibu, pertanyaan selanjutnya, rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, kemudian strategi pembelajaran dan model pembelajaran apa nanti yang Ibu berikan di pembelajaran kelas tersebut, Ibu? Untuk strategi saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi nanti saya menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing siswa kita, Pak. Seperti iya, itu, karena kan mereka ada yang lebih menonjol ke visual, yang ke audio, dan juga kinestetik. Jadi akan dikelompokkan, Pak. Jadi menyesuaikan dengan kemampuan mereka, kebutuhan mereka. Dan juga nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, Pak. Jadi dikaitkan juga dengan sosial emosional, bagaimana kesadaran diri mereka, manajemen diri mereka, sosial mereka. Itu tambahannya, Pak. Selanjutnya untuk modelnya menggunakan model PBL atau problem based learning. Itu ya, Bu, ya. Atau pembelajaran berbasis masalah. Iya, betul. Kalau untuk metode saya menggunakan metode diskusi, diskusi kelompok, ya, Pak, ya. Iya, tanya jawab dan juga penugasan. Oke, bagus sekali ya, Bu, ya. Iya, Pak. Terima kasih. Kemudian, Ibu, dari pemaparan Ibu yang berikan kepada saya sangat luar biasa, Ibu, ya. Kemudian, Ibu Mary, pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan selama di dalam kelas, Ibu? Media yang saya gunakan itu, Pak, yang jelas laptop, ya. Karena saya akan menggunakan juga Infocus. Iya. Kemudian situ ada Salindia PowerPoint. Jadi saya menayangkan materi juga dalam bentuk PowerPoint, Pak, slide per slide, ya. Juga saya akan menayangkan contoh teks prosedur video dalam bentuk video dan juga teks, Pak. Nanti ada juga LKPD. Seperti itu, Bapak. Iya, baik, Ibu. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, kira-kira kapan nih Ibu lakukan pembelajaran tersebut, Bu? Di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa, Bu? Saya nanti ada jam, Pak, di hari Kamis. Itu les 1-2, Pak. Jadi bisa kita laksanakan nanti kegiatan observasinya di hari Kamis, Pak. Di kelas 11 akuntansi 1. Oh, di 11 akuntansi 1. Iya, 11 AK 1, Bapak. Oke, baik, Ibu. Jadi, Ibu Mary, nanti kan di hari Kamis
tepatnya di dalam kelas, saya nanti Bu datang untuk melakukan supervisi kelas Ibu, Bu. Kemudian saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama pembelajaran ya Bu Mary. Iya Pak, siap Pak. Oke Bu Mary, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di dalam kelas tersebut, Ibu, kita adakan percakapan terakhir ya Bu ya, namanya pasca observasi. Kemudian selanjutnya Bu, sebelum kita akhiri wawancara kita ini Bu, praobservasi ini, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini Bu? Saya jadi memahami bahwasanya saya butuh persiapan yang sangat baik ya sebelum saya melakukan pembelajaran nanti di kelas, sehingga nanti terstruktur kegiatan tersebut dan siswa saya dapat memahami pembelajaran dengan optimal, dengan sebaik mungkin gitu Pak, sehingga mereka bisa memperoleh pembelajaran yang bermakna Pak. Seperti itu Bu. Iya, ya, artinya melakukan persiapan yang matang Bu ya. Benar Pak. Ya. Baik Bu Mary, terima kasih banyak Bu Mary atas kesempatan yang Ibu berikan waktunya kepada saya. Kemudian sampai bertemu di kegiatan observasi kelas ya Bu ya. Iya Pak, siap Bapak. Iya. Demikian Bu percakapan praobservasi hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi ya Bu Mary ya. Iya Pak. Oke siap. Bu Mary. Baik, terima kasih Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek juga Kak Mary. Tadi gue kali ya. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Alhamdulillah semangat semua ya. Ya, Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Baik, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita awali dengan doa. Satu orang memimpin doa. Memimpin doa ya, Pak. Dan dalam keadaan tetap dulu ya. Silakan memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengabsen kalian. Oh iya, kenapa bisa berdoa Kak? Bang? Supaya lancar. Iya, supaya pembelajaran ini dapat kalian terima dengan baik dan mendapatkan keberkahan ya. Oke, Ibu absen ya. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Izin ya. Semangat ya belajarnya ya. Sebelum kita masuk pada pembahasan kita pada hari ini, Ibu mau bertanya dulu mengenai materi yang telah lalu. Waktu itu Ibu kemarin membahas materi apa? Puisi. Oke. Siapa yang masih ingat apa pengertian atau apa yang kamu ketahui Kak mengenai puisi? Oke, silakan. Puisi adalah bahasa kreatif, yaitu menceritakan pengalaman hidup kita secara ringan dan sederhana. Oh, pengalaman hidup yang diceritakan melalui suara gitu ya? Oke, pengalaman ya. Iya, biasanya puisi itu adalah ungkapan perasaan dari seorang si penulis atau penyair yang berisi pengalaman-pengalaman dia pada umumnya seperti itu ya. Oke, ada lagi selain itu? Oke, silakan. Makasih itu makna yang bukan makna sebenarnya. Itu apanya? Bahasa Oh, kebahasannya. Iya, bahasa puisi itu bagaimana? Konotatif ya tadi ya. Atau bersifat kiasan ya. Oke. Nah, pada hari ini kita akan membahas ini. Membahas apa? Prosedur ya. Ada yang tahu nggak ya? Belum ya? Oke, silakan bacakan dulu Kak. Tujuannya apa saja? Melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menelaah struktur teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir kritis. Oke, lanjut Kak. Melalui kegiatan diskusi peserta didik mampu menelaah bahasaan teks prosedur dengan benar, cermat, dan berpikir
prosedur. Yang kedua adalah pembahasannya. Siapa yang sudah membaca mengenai materi teks prosedur? Saya Bu. Oke, apa itu? Pengertian teks Oke, prosedur. silakan Kak. Pengertian teks prosedur adalah berisi langkah-langkah atau instruksi dalam melakukan sesuatu. Oke, berisi langkah-langkah atau instruksi dalam melakukan sesuatu. Ada lagi? Bu, Oke, lanjut. tentang struktur teks prosedur. Iya. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama tujuan, yang kedua langkah-langkah, yang ketiga penegasan ulang. Oke, tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang ya. Tapi ada juga ya yang pakai material seperti kalau kita membuat sebuah makanan, kita butuh alat-alat dan bahan ya. Baiklah, nanti kita akan bekerja dalam kelompok. Tapi sebelum kita membentuk kelompok, Ibu minta kita melakukan teknik stop dulu, yaitu teknik kayak relaksasi ya, menenangkan pikiran ya Kak ya. Bagaimana caranya? Kalian akan memejamkan mata, akan kemudian menarik nafas dan dibuangkan. Apa yang dibayangkan saat itu adalah hal-hal yang menyenangkan saja. Kemudian hal-hal yang masalah-masalah dibuang saat itu. Kempaskan masalah kita ya. Coba merilekskan pikiran supaya apa? Dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Siap? Siap, Bu. Pada hitungan ketiga, silahkan memejamkan mata. Oke? Kemudian nanti akan menarik nafas ya. 1, 2, 3. Pejamkan mata. Oke, tarik nafasnya. Buangkan. Tarik lagi. Ya, rasakan ketika kalian hirup nafas, tarik nafasnya, rasakan ya. Buangkan, bayangkan Kak, sesuatu yang tujuan kamu kemarin itu apa ya? Bagaimana orang tuamu, apa yang dilakukan mereka saat ini, dan kamu ingin seperti apa ya? Ini adalah sebuah proses yang akan kamu lalui untuk apa sih? Untuk menjadi lebih baik tentunya. Jadi ada begitu banyak harapan yang digantungkan oleh orang tuamu pada saat ini. Inilah salah satu usaha kamu, upaya kamu untuk mewujudkannya. Kalau memang kamu sayang orang tua kamu cinta kepada keluarga kamu, maka kamu harus sebisa mungkin di sini fokus belajarnya, mengikuti dengan baik proses pembelajaran ini. Ya, tidak ada sesuatu yang sia-sia. Yakinlah kamu akan menggapai impian terindah, masa depan yang terbaik jika kamu melakukan hari ini dengan baik. Ingatlah bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka lelah, bagaimana tiap hari mereka menyiapkan makanan kamu, sarapan kamu, menyiapkan sesuatunya, membiayai sekolah kamu, dan itu adalah demi kesuksesan dan keberhasilan yang dilihat mereka lihat dari kamu. Oke, sekarang lepaskan semua masalahmu. Yakinkan hari ini kamu bisa mencoba belajar dengan baik. Perlahan-lahan buka mata kembali. Oke, sudah? Oke, ibu mau nanya, apa yang kamu rasakan? Tenang ya. Nah, ini salah satu bentuk teknik relaksasi yang bisa membuat kita menenangkan pikiran. Jadi lebih fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Baiklah. Nah, kita sudah bentuk kelompok dan ibu sudah bagikan ke WA kemarin, yaitu seperti pertanyaan yang membentuk kelompok. Apa saja kelompoknya? Visual, audio, dan kinestetik. Kalau visual kemarin berkaitan dengan apa? Dengan melihat ya. Kemudian kalau kinestetik dengan bergerak, audio dengan mendengar. Jadi kalau bergabung dengan kelompok yang sudah kita bentuk sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Oke, silakan. Oke, sudah semua dalam kelompok masing-masing ya. Ini bagikan akan kalian kerjakan ya. Nanti sini-sini ya. Untuk tugasnya sudah ibu bagikan grup WA sesuai dengan ya kemampuannya masing-masing. Yang kinestetik buka yang kinestetik, yang audio buka yang audio ya. Yang visual juga buka ya visual.
visual. Nah ini kerjakan di sini nanti ya Kak ya. Iya, Bu. Nah ini kerjakan di sini ya. Oke, silakan mengerjakan dalam kelompok dan semua harus terlibat secara aktif. Lihat di handphonenya masing-masing, agar saya distribusikan kirimkan kemarin sesuai dengan kemampuannya. Mana handphonenya Bang? Iya, juga ya. Lihat di handphonenya ya. Oke, silakan mengerjakan. Ini semuanya aktif, tidak boleh ada yang tidak bekerja membagi tugas. Materinya juga sudah dikirimkan ya di WA grup ya, supaya lebih jelasnya kalau kalian masih agak bingung bisa kalian buka ya. Iya Bu. Kalau itu dikirimkan ke grup WA, silakan dilihat. Musik lagi. Di mana kamu ini? Saya. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 yang dibacakan oleh teman kami Nurul. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan wawancara. Tujuan wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi calon pegawai secara lebih mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan, dan akan dilanjutkan oleh Sutina. Langkah-langkahnya agar mudah dipahami oleh mitra bicara, kita harus berbicara dengan jelas. Selain itu, perhatikan betul apa yang disampaikan pewawancara agar kita dapat memberikan jawaban yang relevan. Bahasa tubuh pun ikut memegang peran. Singkatnya, akan lebih baik jika kita mampu menampilkan sikap yang antusias secara verbal maupun non-verbal. Pada saat berbicara, hindari uraian yang panjang, lebar, dan bertele-tele. Di sini juga akan dilanjutkan oleh Yesi. Dan penegasan ulangnya adalah dengan persiapan matang dan wujud diri yang baik soal wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk mempertimbangkan oleh perusahaan. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima Terima kasih. Selamat pagi. Oke, tepuk tangan. Oke, setelah semua kelompok tampil, Ibu melihat bagaimana penampilan kalian sangat luar biasa. Terima kasih buat kerja kelompok yang sangat solid dan mengerjakan dengan sangat baik ya. Artinya apa? Setiap kelompok itu mampu menjalin kerjasama yang baik sehingga bisa menciptakan hasil kerja tugas yang juga baik ya. Baiklah, kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya Bu. Oke, silakan Kak. Kita baru saja mempelajari tentang pengertian teks prosedur, Ya. yaitu berisi langkah-langkah atau instruksi dalam melakukan sesuatu. Dan struktur teks prosedur terdiri dari 3, yaitu tujuan, langkah-langkah, dan penegasan ulang. Oke. Kebahasaan. Siapa yang bisa kebahasaan? Oh, tadi udah strukturnya ya. Sekarang kebahasaan. Siapa yang bisa
silakan Kak. Kebersaannya yaitu banyak menggunakan kata kerja imperatif. Ciri-cirinya ditandai dengan kata kerja berupa perintah, imbauan atau larangan yang disertai dengan hitungan rinci dan sering kelas. Kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Kata-kata teknis ini memiliki makna khusus dalam suatu bidang. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Contohnya yaitu selain itu pun, kemudian selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah, dan sebagainya. Yang keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif yang mengandung ajakan, permintaan atau himbauan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu apabila teks prosedur berupa dasar ataupun petunjuk menggunakan suatu alat, maka digunakan gambaran terperinci tentang benda atau alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warnanya. Oke, bagus ya Kak ya. Oke, sudah. Kita menyibukkan pembelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu mau menanya bagaimana sih perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran? Ayo Kak. Satu orang dulu. Bagaimana Kak perasaannya Kak mengikuti pembelajaran? Lebih memahami. Ada lagi yang lain? Lebih mengerti. Kelompok sana, bagaimana? Kelompok satu. Lebih paham. Apa lagi? Terus dulu ya. Kenapa tadi kita ada teknik stop ya? Bisa menenangkan pikiran kita dan lebih fokus pada saat belajar. Oke. Selesai ya pada hari ini kegiatan belajar kita. Nah, jangan lupa minggu berikutnya kita akan membahas masih materi yang sama, tetapi kita berkaitan dengan menulis teks prosedur sesuai dengan struktur dan kebahasaan. Jadi tolong baca-baca dulu di rumah sebelum kita melakukan pembelajaran. Paham? Paham. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang bisa menjadi doa, Pak? Sebelum mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Song Romatua, SPD dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, CGP Angkatan 10, akan melaksanakan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, guru di SMK Negeri 2 Kuala Selatan, dengan Ibu Mary Gustria SPD sebagai guru bahasa Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami didampingi oleh Bapak pengajar praktik, Bapak Marlon Pasaribu SPD. Selamat datang Bapak. Baik, terima kasih. Kami akan melaksanakan pasca observasi di kegiatan modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Song. Apa kabar Bu Mary? Alhamdulillah Pak, sehat. Sehat. Gimana semangatnya Bu Mary? Semangat. Oke, bagus. Bu, jumpa kembali bersama saya ya Bu ya pada kegiatan pasca observasi. Nah, di sini saya masih ditemani oleh Ibu sendiri sebagai guru yang akan saya observasi di kegiatan supervisi akademik. Baiklah, Bu Mary, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan beberapa kepada Ibu terkait dengan jalannya observasi kelas yang telah Ibu berikan, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan seperti itu. Baik Bu Mary, selanjutnya
untuk pertanyaan yang pertama nih Bu Mary. Iya Pak, silakan Pak. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan kegiatan observasi kelas yang telah berlangsung? Tentunya pada saat observasi saya merasa tegang ya Pak. Iya. Iya. Saya merasa takut salah ya, karena saya diawasi. Jadi ya pasti ada sedikit cemas ya Pak ya. Tapi ya, alhamdulillah walaupun begitu kegiatan pembelajaran bisa dapat berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Pak. Bagus. Iya. Iya. Artinya lancar kegiatan tubuh ya. Iya Pak. Selanjutnya nih Bu Mary, kira-kira bisa nggak Ibu ceritakan area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas dan langkah-langkah tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas Bu? Situ saya membuat perangkat pembelajaran yang tersusun ya Pak ya, sudah ada awal, inti, sama penutup ya Pak ya. Kemudian pengembangan itu area pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan itu mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks prosedur. Sedangkan keterampilan membuat teks prosedur Pak. Berarti Ibu mengambil area pengembangannya keterampilan dan pengetahuan Bu. Iya Pak. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih Bu Mary, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di dalam kelas atau tidak? Alhamdulillah Pak, sudah berjalan dengan baik. Namun ya saya akui masih ada Pak kekurangan di situ. Iya. Oke, baik. Baik Bu Mary, menurut Ibu tuh apa sih kekurangan yang Ibu rasakan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Pada saat kegiatan pembelajaran Pak, diskusi itu masih ada siswa yang kurang aktif Pak. Ya, mungkin kebanyakan itu mereka tuh hanya mengandalkan teman. Jadi lebih bersifat menunggu saja sifatnya. Jadi tidak terlibat secara aktif dalam diskusi. Seperti itu yang terjadi. Iya Pak, masih ada. Nah Bu Mary, kira-kira kenapa hal itu bisa terjadi seperti itu? Mengapa mereka bisa kurang aktif? Kemudian mengapa mereka tidak mau ikut terlibat dalam diskusi seperti itu misalnya Bu? Mungkin gini ya Pak, mungkin karena jumlah kelompok yang banyak dan istilahnya itu mereka merasa tanpa terlibat itu selesai tugas mereka gitu ya Pak ya. Dan mungkin juga saya kurang membantu mereka, kurang memantau mereka saat diskusi kelompok, memastikan pembagian sesuai dengan posisi mereka atau peran masing-masing ya, sehingga terjadi hal seperti itu gitu. Jadi hal itu yang menyebabkan adanya siswa tadi yang masih kurang aktif dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi mungkin ya akan menyesuaikan lagi lah dengan gaya belajarnya, apakah visual, audio, kinestetik, dan mungkin ya akan melakukan pertanyaan kepada siswa tadi kenapa mereka bisa seperti itu dan seperti apa yang mereka inginkan sehingga bisa menyesuaikan dengan minat dan bakat mereka. Bagus Bu ya. Jadi baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Jadi rencana Ibu ke depannya saat nanti proses pembelajaran, apa yang Ibu akan sesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar masing-masing. Ada yang menggunakan gaya belajar visual, menggunakan gaya belajar auditori Bu ya, dan ada yang menggunakan gaya belajar kinestetik. Mudah-mudahan nanti apa yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik dibandingkan dengan yang kemarin ya Bu ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu selanjutnya, apakah bisa direalisasikan menurut Ibu kira-kira atau tidak proses ke depannya Ibu? Ya insya Allah mudah-mudahan ya Pak, itu jika kita laksanakan sesuai dengan yang kita rencanakan, ya insya Allah mungkin bisa berjalan dengan baik Pak, karena kan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka nih. Iya betul. Oke Bu, nih selanjutnya pertanyaan terakhir kepada Ibu. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi kepada saya? Mungkin ya Pak bulan depan lah paling lama sudah bisa saya laksanakan. Tapi
sebisa mungkin secepatnya Pak, karena lebih cepat lebih baik ya Pak ya. Iya, benar-benar Bu. Oke. Iya. Baik Bu, atas kesempatan hari ini, mudah-mudahan terima kasih banyak atas waktunya dan jawaban-jawaban. Semoga yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan. Kira-kira apa ini Bu kesimpulan dari yang Ibu berikan kepada saya mengenai pasca observasi itu? Saya merasa puas ya Pak dengan melakukan kegiatan ini. Saya memahami di mana letak kekurangan saya. Saya menggali kembali apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang bermakna bagi siswa saya nantinya. Oke, mantap sekali Bu. Iya, Ya, Pak. iya. Oke, mudah-mudahan apa yang kita harapkan guru-guru khususnya SMK Negeri 2 ini Bu bisa terrealisasi dan dapat diterima oleh siswa kita di dalam kelas dengan tujuan berpihak kepada murid. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatannya di pagi hari ini. Iya, Terima Pak. kasih Bu. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barangkali tambahan atau pembalik dari saya selaku pengamat tadi ya, antara coach dan coaching sudah berlangsung percakapan yang produktif, di mana coach sudah melontarkan pertanyaan-pertanyaan menggali dan coach juga sudah menemukan sendiri solusi daripada untuk pengembangan diri yang lebih bagus. Harapannya pelaksanaan praktek coaching ini berlangsung kapan saja dan di mana saja. Ini adalah merupakan kebutuhan daripada guru untuk meningkatkan produktivitasnya, meningkatkan kompetensinya. Jadi Pak Song ataupun Ibu, lakukanlah ini kepada rekan-rekan di sini, karena apapun katanya yang namanya praktek coach ini adalah mencari mitra, mencari teman kita untuk memecahkan sebuah permasalahan, dan pasti itu akan meningkatkan kompetensi kita. Nah, kita tidak mungkin menutup kemungkinan suatu saat nanti Bapak atau Ibu akan menjadi rekan yang terbaik di sekolah ini, rekan teman-teman kita, untuk berdiskusi tentang banyak hal sesuai dengan tantangan-tantangan pekerjaan kita di dunia pendidikan ini. Baik, terima kasih. Selamat bertugas, selamat berkarya, sukses selalu. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.